Dan juga kan kemarin kita juga terdapat kegiatan inaugurasi Forum Anak se-Kecamatan Denpasar Timur. Nah, jadi di kegiatan ini kita turun ke 11 desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Denpasar Timur. Nah, di sana kita ada sosialisasi mengenai pentingnya pembentukan Forum Anak dan juga sosialisasi permainan tradisional. Nah, jadi selain kita mendengarkan materi, itu kita ada bermain juga, Kak. Jadi Forum Anak tuh kalau kita ngumpul tuh bukan hanya sekedar ngumpul beli. Jadi setidaknya biar kita mengajarkan anak-anak tuh biar tidak hanya menuntut haknya saja gitu. Jadi dia harus punya kewajiban. Jadi biar nggak kita melulu mengenai permasalahan anak, jadi kita harus expect dengan permasalahan lingkungan gitu. Jadilah pelopor yang dimana pelopor ini merupakan kewajiban dan juga fungsi dari kita seorang anak untuk teman-teman di sekitar kita. Nah, selain kita mencegah permasalahan anak yang ada, kita juga dapat menjadi sarana agar teman-teman itu tidak merasa dia tidak sendiri. Untuk kalian stop menjadi pelaku. Jadi banyak korban bullying yang pelakunya adalah teman sebaya. Stop menjadi pelaku. Mari mendengar teman kalian curhat, dan juga untuk orang tua nih ya khususnya. Jadi banyak permasalahan anak berasal dari keluarga. Jangan libatkan anak-anak kalian ke dalam permasalahan yang kalian buat, ke dalam lingkaran yang kalian buat, dan juga belajar menjadi pendengar, teman, sahabat yang baik untuk anak. Selamat tahun kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita kedatangan anak-anak atau dari Forum Anak Denpasar Timur. Mari kita sambut Bli Putu Febri Ardiana. Tiang di sukses juga. Oh, ini semuanya. Dan Ketua Forum Anak Antila. Ya, halo Kak. Halo. Om Swastiastu. Religius. Okay. Bli, panggilannya apa enaknya Bli? Kadut aja. Kadut. Jadi panggilan lumrah tuh kadut. Banyak orang tahu tuh kadut. Oke, Bli Kadut dan Antila. Oke. Tar dulu. Forum Anak nih gimana sebenarnya nih, tar dulu. Kok Bli ini sebagai apa di Forum Anak dulu? Kalau saya fasilitator. Kamu Antila sebagai ketuanya. Ketuanya. Oke, jadi ketua Forum Anak dan fasilitator pendamping ya. Pendampingan. Oke, nah berhubung juga Antila masih SMA ya Antila ya. Kelas berapa kalau boleh tahu sekarang? Sekarang saya di kelas 2 SMA. Kelas 11 ya? Ya. Kalau sekarang masih ada IPA IPS nggak itu? Kebetulan di sekolah saya karena udah kurikulum merdeka ya, jadi tiap kelas itu ada penjurusannya Kak. Jadi tiap kelas tuh ada mapel khususnya dia masing-masing. Kamu lebih fokus di? Kebetulan saya nyarinya di ekonomi sama matematika tingkat lanjut. Ekonomi dan matematika tingkat lanjut. Tambahan informatika sama biologi. Wih, banyak. jadi tiap kelas itu ada 4 mapel peminatannya Kak. Oh, peminatannya 4 mapel. Ya. Oke. Kamu ekonomi, matematika tingkat lanjut, informatika sama biologi. Ini biologi nih yang aneh sedikit nih. Kali ini kayaknya masih berkesinambungan gitu kan. Ini nyempil sedikit. Ini backupan nih kayaknya nih. Kayaknya kalau arah-arahnya ini mau ngambil bisnis, backupannya ntar coba kalau nggak mau ngambil dokter gitu. Dokter bisnis. Oke, gini. Kalau Bli Kadut udah kerja atau gimana? Masih kuliah, Li. Di Universitas Warmadewa. Oke, ekonomi. Enggak. Apa tuh? Administrasi publik. Administrasi administrasi negara. Ini nih, yang tapi kita jangan bahas itu. Kita bahas forum anak Dentim. Ya. Oke. Nah, coba dijelaskan sedikit dong. Aku nih jujur ya, agak tabu sebenarnya sama forum anak Dentim. Ya. Maksudnya tabu, belum mengetahui forum anak tuh maksudnya bagaimana. Coba bisa dijelaskan sedikit nggak dari Antila mungkin? Oke, mungkin secara umum itu ya. Jadi Forum Anak itu adalah sebuah lembaga atau organisasi yang dimana memperjuangkan hak-hak anak yang ada di
Indonesia seperti itu. Nah, untuk contoh kegiatan itu kita dominan ke menyangkut tentang anak-anak, misalnya sosialisasi, permainan tradisional dan lain-lain. Itu secara umumnya sih Kak, yang mudah dimengerti sama masyarakat. Oke. Berarti lebih ke Sosial. sosial daripada kegiatan anak-anak ya. Iya. Kalau anak-anak tuh ada kalau kan gini ya. Iya. Coba bantu ya beli Siap beli aman beli aman. Aku kan taunya gini. Apa namanya, ada kalau umur itu di pemuda ada. Ah ya. Remaja tuh ada juga kalau nggak salah. Ada di Kalau anak tuh dibilang anak di umur berapa itu? Kalau anak itu di umur 0 masih di dalam kandungan sampai dia berumur 18 tahun kurang sehari. 18 tahun kurang sehari. Oke. Nanti kalau udah 18 tahun dia udah ke remaja. Remaja. Sampai 25 gitu. Sampai 25. Kalau pemuda kan sampai 30. Iya, sampai 30. Setelah itu dewasa. Oh, saya anak. Saya masih anak juga. Iya, oke. Nah, forum anak nih kan kalian teman-teman nih dari Dentim ya? Iya, kecamatan. Kecamatan Denpasar Timur. Iya. Ini adanya di Dentim aja atau se-Indonesia ada atau gimana? Jadi forum anak kecamatan itu memang hampir semua wilayah di Indonesia ada. Oke. Cuma di Bali baru Denpasar yang punya forum anak kecamatan. Jadi daerah lain tuh masih tahap pembentukan. Oh, kalau di kota Denpasar baru 1 kecamatan yang ada? 4 kecamatan udah ada. 4 kecamatan sudah Iya, ada. 4 kecamatan udah ada. Oke, Dentim, Denut, Denba, Densel, Denbar. Oh, udah Dan lengkap semua nih ya. lengkap. Oke, kalau yang kabupaten lain? Masih dalam tahap pembentukan. Oh, berarti salah satu promotor forum anak nih Denpasar. Ya? Denpasar. Oke. Dan Dentim nggak khususnya gitu? Iya, salah satunya. Nggak salah kita mengundang narasumber berarti ini kan? Salah satunya. Oke, berarti kan tadi dari usia 0 sampai 18 tahun kurang 1 hari. Ya, nah tadi kegiatannya kan Antila sudah menyampaikan tuh. Sebenarnya begini nih, kan kalau aku ya bingung nih, gini Antila ini ya, apa? Zamanku dulu, walaupun masih anaknya, kan kita kayaknya maunya happy loh. Zaman dulu nih pulang sekolah, ya main gitu kan, melalui sana sini. Tapi kalau di forum anak nih, apakah diwajibkan harus ngumpul gini loh? Apa sebenarnya yang diobrolin itu loh? Oh gitu. Oke, jadi di forum anak tuh yang kita obrolkan tentunya kita cari tahu dulu fungsi dari forum anak itu sendiri, yaitu sebagai 2P, yaitu pelopor dan pelapor. Nah, untuk pelopor ini kita menjadi agen perubahan yang dimana kita mengajak teman-teman yang ada di sekitar kita untuk mengurangi permasalahan anak-anak, misalnya kasus broken home, misalnya dari contoh kecil ya, broken home. Nah, kita sebagai pelopor, kita bisa nih menjadi pendengar dari teman kita yang kita tahu, nah dia ini anak broken home loh, nah orang tuanya cerai dan ada permasalahan apa. Nah, kita bisa menjadi pendengar. Nah, itu salah satu contoh kecil dari menjadi seorang pelopor. Nah, apabila pelapor, yang dimana itu kita melaporkan kasus yang kita ketahui mengenai permasalahan anak di sekitar kita. Misalnya kita melapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, kita bisa melaporkan ke sana. Nah, dan juga forum anak tersebut kan, kita kan sebagai anak memiliki banyak hak ya. Salah satunya hak bermain. Nah, jadi di forum anak itu kita nggak hanya fokus mengenai kasus aja, kita ada kegiatan bermain dan have fun yang lain. Nah, kebetulan besok nih tanggal 8 September kita mau ada kegiatan outbound. Jadi forum anak Kecamatan Denpasar Timur dan juga bersama forum anak desa dan lurah di Kecamatan Denpasar Timur, Kak. Besok nih, besok di mana outbound? Di The Silas, Kak. Di mana? Bedugul. Aku ikut ya, forum anak. Jadi ikutlah forum anak. Oke. Dari pelopor dan pelapor. Ya. Kalau pelopor itu kurang lebih mencari solusi daripada masalah-masalah yang ada. Mempelopori. Salah satunya tadi mungkin broken home, bullying gitu segala macam ya. Oke. Memang ternyata ini ya yang tak dapat info juga. Kita riset juga memang
kasus bullying segala macam tinggi. itu lumayan tinggi ya. Di Denpasar salah satunya. Khususnya di Denpasar lumayan tinggi ya, makanya bangkitlah ini salah satunya Forum Anak nih ya, untuk mengurangi nilai angka tersebut. Betul. Oke, dan pelapor tadi untuk melaporkan misal ada kasus bullying gitu, Iya. bisa melaporkan ke dinas gitu ya. Ya. Dan juga di Kecamatan Denpasar Timur ya, Forum Anak Kecamatan Denpasar Timur dibina langsung oleh Kesra, itu udah punya kanal yang namanya Edukasi Anak Digital. Nah, di sana pelaporan dari permasalahan anak tuh bisa di sana. Jadi Edukasi Anak Digital tuh ada banyak fitur di dalamnya, Bli. Jadi atas inisiasi dari Bapak Ibu di Kesra, jadi Edukasi Anak Digital itu dibuat untuk menampung dari permasalahan anak itu. Jadi kalau misalnya dia mau mau konsultasi atau konseling, udah ada beberapa di sana seperti Kisara, ada UPTD PPA Kota Denpasar. Jadi kita juga bekerja sama di sana gitu. Jadi untuk di pelaporan seperti itu. Oh, ini berupa aplikasi atau gimana? Maksudnya apakah grup berupa atau web. Ya, website Oh, oke. platform digital gitu, Kak. Namanya websitenya bisa Nanti bisa dicari Kesra Dentim. Dentim. Kesra. Dentim. Kesra Dentim ya? Ya, Kesra Dentim. Oke. Di sana lengkap tuh ya. Lengkap. Ya, Di sana ada ada pelaporan. ada video edukasi, dan juga tadi yang disampaikan sama Kak Adut, Oke, itu iya, ada konseling secara online. Nah, jadi kalau misalnya dari teman-teman ada yang ingin konseling tapi nggak mau identitasnya diketahui, jadi anonim gitu istilahnya, Kak, bisa ke Edukasi Anak Digital ini karena di sana sudah dipastikan identitasnya akan 100% aman. Iya, terjaga. iya. Misal kayak gini aku sih punya teman adiknya ternyata hampir pernah apa sih dibilangnya? Kalau ngelukain diri itu Self-harm. injury. self harm. Hmm. Karena rata-rata mereka semua pada takut untuk Untuk bercerita. bercerita. Ya. Malu lah, Bli. Ya, mungkin karena malu gitu kan, apa misalkan takut diledekin gitu kan. betul, Bli. Oleh aja timpalnya kan gitu, takutnya gitu kan. Makanya salah satunya ketika ingin bercerita, privacy itu dijaga ya pastinya. Pasti. Oke. Karena kalau di dalam konseling khususnya anak-anak ya, Bli ya. Itu kalau misalnya ke PTD PPA tuh kita dikasih dokumen rahasia. Udah tertulis tuh rahasia. Jadi yang tahu tuh cuma orang-orang di sana aja, tidak disebarluaskan. Iya. Dokumen negara rahasia tuh namanya. Kayak ujian nasional. Rahasia, jadi dirahasiakan tuh. Dokumen negara sangat rahasia. Sangat rahasia itu. Ujian nasional SMA tuh gitu. Sudah selesai. Sekarang udah nggak ada ya. Udah nggak ada tuh. Udah selesai, Kak. Udah. Iya. Oke. Itu. Dulu zamanku SD UASBN, SMP UAN, SMA UN kalau nggak salah gitu deh, lupa. Tapi SD ku UASBN namanya. Oh, aku- Ujian akhir sekolah berstandar nasional dulu itu. Oh, aku UN dulu, ujian nasional dulu. Sama-sama ya, ujian nasional. Udah kelihatan dong angkatan lawas. Sama-sama. Oh, tapi tadi di Forum Anak Dentim nih, kalau kita bicara Forum Anak Dentim nih, kan Dentim ini kan luas ya. Iya. Satu kecamatannya luas gitu, ada berapa anak kan gitu. Hmm. Per hari ini itu sudah ada berapa anak-anak yang bergabung sama Forum Anak nih gitu? Oke, kebetulan dari kita Forum Anak Kecamatan Denpasar Timur, kita memiliki anggota dan juga fasilitator langsung, itu totalnya 35, Kak. Oke. Dan juga kan kemarin kita juga terdapat kegiatan inaugurasi Forum Anak se-Kecamatan Denpasar Timur. Nah, jadi di kegiatan ini kita turun ke 11 desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Denpasar Timur. Nah, di sana kita ada sosialisasi mengenai pentingnya pembentukan Forum Anak dan juga sosialisasi permainan tradisional. Nah, jadi selain kita mendengarkan materi, itu kita ada bermain juga, Kak. Nah, di sanalah kita mencari atau membentuk kader-kader yang bisa join di Forum Anak, di Forum Anak Desa atau lurah itu. Ya, nah di sanalah kita kan melihat situasi di desa dan lurah juga, Kak. Ya, kalau memang, nah di Forum Anak itu kita ada divisi pengurus inti dan juga divisi, Kak. Nah, divisi ada 5. Nah, kita melihat kondisi di lurah dan desanya juga. Apabila memang
kalau bisa tiap divisi 5 anggota, nah kita kan maksimal 5 anggota nih Kak Iya, per satu divisi. divisi, ya, oke. Nah kalau misalnya memang bisa 5, oke ditaruh 5. Tapi kalau misalnya memang tidak memadai, boleh kurang dari 5. Oke. Ya jadi ya mungkin sekitar anggap aja 20 mungkin ya per desa atau lurah ya, dikali 11. Berapa ya? Ya ratus lah ya, ratusan lah, 200 lah ya. ratusan lah. Wih, sekali ngumpul rame loh tuh. Kalau ngumpulin semua ya. Kalau semua kumpul itu kita nggak ada tempat, jujur. Kita nggak ada tempat untuk menampung orang banyak itu. Oke. Itu aspirasi itu. Siapa tahu ada yang mau memfasilitasi gitu kan. Penonton ya. Ya. Itu kalau itu saya paham kode itu. Nanti Sumoton aja lah yang menanggapi. Kalau memang yang menonton di Sumoton Kamu Bali ini kalau memang ada tempat untuk menampung istilahnya teman-teman adik-adik dari Forum Anak Denpasar Timur ini untuk berkumpul, ya tolong dibantu lah. Ya, gitu kan. betul. Soalnya Dentim mungkin salah satu kecamatan yang menjadi inisiator, Bli. Jadi di Kota Denpasar desa kelurahan itu kan hampir sama ya jumlahnya di masing-masing kecamatan. Cuma Dentim yang baru lengkap nih, 11 desa kelurahan udah membentuk Forum Anak Desa Kelurahan gitu. Yang lain masih belum. Oke. Tadi kalau di tingkat kelurahan atau desa tuh fasilitatornya juga ada. 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 Dari kecamatan fasilitatornya. Dari kecamatan yang turun langsung. Turun langsung Ya. untuk menampingi. Iya. Dari saya dan juga dari teman-teman di Forum Anak Kecamatan Denpasar Timur. Kan kamu ketua Forum Anak nih ya, apa? Antila. Ya. Maaf ya, agak susah. Nggak apa-apa. Berapa lama jadi ketua tuh, masa periodenya tuh? Jadi masa menjabat itu 2 tahun Kak. Jadi saya dan juga teman-teman itu dilantik tahun lalu bulan Agustus. Dan nanti selesai masa kepengurusan itu tahun depan bulan Agustus. Oke. Ya jadi kalau dihitung sampai sekarang sudah 1 tahun lebih. Calon pemimpin. Boni lu, ini tolong nih, calon pemimpin nih. Nggak kan langsung Boni lu dilantik tolong deh nih. Lagi 5 tahun ini. Oke. Nah, berarti kan fokusnya tadi udah disampaikan. Gerakan apa namanya Forum Anak nih juga sudah disampaikan latar belakang kenapa ada Forum Anak untuk mengedukasi supaya hal-hal terkait dengan mungkin dalam tanda kutip mungkin kita bilang kenakalan remaja, kenakalan anak ataupun salah pergaulan, bahkan sampai tindakan yang tidak diinginkan pun harus dihindarkan, kan gitu. Jadinya Forum Anak ini bergerak untuk kemajuan anak-anak lah ya ke depannya, seperti itu. Oke. Melatih generasi bangsa lah ya. Kan anak-anak itu kan katanya generasi emas. Ini kalau anak menuju fisip, Indonesia 2045. kalau anak fisip ngomong, Oke, kalau anak fisip yang ngomong itu, oke. Nah, terus begini yang dilakukan, kamu SMA di mana nih? Aku sampai lupa nih mau nanya SMA kamu di mana nih? Saya SMA di SMA Negeri 3 Denpasar. SMA Negeri 3 Denpasar. Trisma. Di Nusa Indah. Oke. Trisma. Kan nggak kamu udah nih kampusnya. SMA 3. Tar dulu. Sebelum kamu jadi ketua Forum Anak nih, aktif nggak di sekolah nih? OSIS aktif gitu? Jadi sebelum saya join di Forum Anak itu saya dulu OSIS Kak di SMP. Jadi ketua OSISnya juga dulu. Wow, jelas kalau gini. Pantas ngomongnya bagus gitu kan. Ya, terus setelah itu sudah lengser jadi ketua OSIS. Baru terjun di Forum Anaknya ini. Tapi dulu selama menjadi OSIS itu juga pernah ikut di kegiatan Forum Anak Kecamatan Dentim yang kepengurusan sebelumnya. Jadi kayak ikut-ikut kegiatannya itu. Oh, masih ikut-ikut. Ya, masih ikut-ikut aja awalnya jadi peserta gitu. Kok bisa jadi ketua nih Antila? Coba ceritain, mungkin Bling Murah mau denger nih, kenapa bisa jadi ketua nih? Ini beneran jadi host tambahan nih. Emang gimana ceritanya bisa jadi ketua itu tuh? dia. Oke, jadi dulu pas masih jadi OSIS kan masih sering nih join ikut kegiatan-kegiatan di Forum Anak Dentim. Nah setelah saya lengser, kan saya berpikir, oh sudah selesai dah kerjaan, sudah nggak ada ngerasa apa-apa lagi. Saya dihubungi sama ketua Forum Anak Kecamatan yang sebelumnya. Kecamatan Dentim itu namanya Kak Yudi. Kak Yudi. Iya Kak Yudi namanya. Nah dihubungin, Antila mau nggak
nyalon jadi ketua forum anak Dentim gitu. 2 tahun aja kepengurusannya. Kayak saya dengarnya, 2 tahun aja. Lama loh 2 tahun aja. Gitu. Terus kayak, oh iya Kak, coba saya pikir dulu gitu. Matiin teleponnya. Saya berpikir dulu, saya duduk berpikir. Berapa jam? 1 jam. Oh, 1 jam. 1 1 jam. jam berpikir. Oke. Cepet. Bisa nggak ya kira-kira 2 tahun gitu. Tapi setelah saya pikir juga kan saya udah selesai menjabat kan jadi OSIS gitu. Jadi ya nggak ada salahnya juga nyoba. Nah akhirnya udah saya memutuskan untuk berani dah nyoba nyalon gitu. Saya hubungi lagi. Oh ya Kak, nggak apa-apa Kak, saya mau coba join gitu. Nah setelah itu udah saya ngajak wakil saya. Jadi saya juga ngajak wakil itu ada namanya Cok Casya. Nah setelah itu, jadi di tiap kecamatan itu kita pemilihannya barengan Kak. Jadi melalui sistem voting itu barengan juga sama pemilihan ketua forum anak Kota Denpasar dan juga forum anak kecamatan. Nah jadi tiap kota Denpasar sama kecamatan itu masing-masing nyiapin 2 pasangan calon. Nah jadi nanti tiap 2 pasangan calon itu bakal ada sistem voting Kak. Jadi kita pemilihan jadi ketua dan wakil ketua ini melalui sistem voting pemungutan suara. Nah, jadi memang fair, jadi secara adil. Nah, itu kita juga turun ke beberapa sekolah untuk mempromosikan diri lah istilahnya gitu. Jadi untuk ngajak-ngajak teman-teman di Kota Denpasar lah istilahnya untuk ikut dalam proses demokrasi ya istilahnya sekarang ya. Jadi kayak gitu. Nah, kebetulan di sana saya dapat suara terbanyak lebih 2 ya Kak ya. Lebih 2. Ya akhirnya terpilih, ya udah jadi sampai sekarang gitu. Oke, tahun lalu tuh ya bulan Agustus ya. Ya tahun lalu. Calon-calon ketua Denpasar. Tahun depan ketua Denpasar nih kalau begini. Ini kalau tak ajak ngobrol nih ya. Kayaknya Antila nih memang harus diakui dari cara ngomong segala macam berprestasi pasti. Betul. Pasti. Kalau tak baca ya. Ya. Tapi kamu pernah ngikutin gitu-gitu nggak? Lomba-lomba dulu dari zaman dari SD gitu-gitu? Lomba-lomba, kalau dulu cerdas cermat. Kalau cerdas cermat gimana ya? Saya hoki-hokian menurut saya orangnya. Oh, enggak ada. Jadi kalau dulu pas SD tuh saya kan dulu kan sukanya di bidang sastra ya sama bahasa ya. Jadi dulu pas SD itu saya ikutnya lomba bercerita Mesatue. Nah itu sering dapat juara 1 atau juara 2 itu pas SD. Nah setelah itu lanjut ke SMP beda bidang nih Kak. Puisi biasanya. Pas puisi juga sering dapat juara 1 atau enggak juara 2. Nah setelah itu lanjut ke SMA. Nah di SMA ini saya baru mulai turun sedikit. Jadi kayak kurang aktif gitu di bidang lomba-lomba kayak gitu. Tapi tetap dapat juara kan? Enggak, kalau di SMA-nya. Jadi aktif lomba-lomba tuh di SD sama SMP aja. Di SMA udah kurang sih karena kan kalau di SMA itu kan saingan kita itu lebih banyak ya Kak ya. Jadi kayak yang bisa itu nggak cuma diri sendiri aja, yang lain tuh masih banyak yang jadi di atas langit masih ada langit gitu istilahnya Kak. Mantap nih ya kan. Tapi itu masih satu bidang loh SD sama SMP itu kalau bicara sastra sama puisi kan menyatu dia. Yang SMA aja yang agak mulai bergeser mulai bergeser maksudnya bidangnya sudah mulai bergeser. Ya, udah mulai. Kamu ini kan kelas 11 ya? Ya. Kalau kamu ada keinginan kuliah nggak? Ada dong. Ada. Kalau kuliah kamu mau ngambil apa? Sastra? Nggak. Kalau kuliah saya mau cari bisnis. Kan benar ini penjurusannya kan. Tadi jurusannya ekonomi, matematika. Informatika sama biologi. Nah itu dari dorongan bapak juga sih. Orang tua ya. Orang tua. Informatika juga dikasih taunya. Nanti kan dunia tuh kan semakin berkembang kan pasti pakai teknologi. Kamu ambil aja juga informatika gitu. Terus berpikir oh iya juga ya gitu. Oh ya udah ambil informatika. Biologinya nyempil. Iya oke. Backup itu. Backup itu. Oke. Jadi kalau kamu mau mencoba nanti kalaupun kuliah bisnis ya. Ya. Udah kamu ini kan kamu kelas 11 nih. Kan sekolah tuh bagiku pendek nih Antila nih. Maksudnya udah terasa tahun depan udah kelas 12. Iya, sedih kelas 12 banget. kan nggak 1 tahun juga tuh. Iya. Hanya berapa 8 bulanan gitu. Udah cepat nih waktunya nih. Kalaupun kamu akan memilih kampus apa? Kampus kalau saya searching nih ya. Kalau saya searching saya cari-cari
itu saya rencana ke Universitas Pajajaran atau enggak di Diponegoro, di Jawa. Keluar negeri kamu nggak ingin? Pengen dong. Oh, pengen. Ini Arya Aditya. Tolong dibantu Arya Aditya. Jadi kita pernah datengin narsum namanya Arya Aditya. Dia dulunya SMA-nya di Tabanan. Dia itu kemarin S1-nya di Unsud, Jenderal Sudirman. Purwokerto itu dia waktu SMA itu sampai dapat ratusan prestasi. Sampai kuliah itu dia tuh IPK-nya 399, IPK sempurna 4. Hampir. Prestasi dia 150-an lebih prestasi. Dia lulus tanpa skripsi. Jadi lulusnya dia karena tulisan karya ilmiahnya udah terlalu banyak. Orang Bali dia, namanya Arya Aditya. Nanti tolong bantu ya Arya Aditya. Maksudnya bantu didik, ajarin, arahkan gitu ya kan. Sama sekalian lah di checklist kan ya. Oke. Unpad dan Diponegoro. ya, soal keluar negeri ya. Ya, Astengkara. Iya. Astengkara yang sangat diastengkarakan. Iya, ya kalau memang mentok-mentok belum rezekinya kan masih ada warma kan gitu. Warma. Medok gitu dia, warma gitu. Oh ya Kak, kalau tentang bisnis, saya mau promosi dikit boleh nggak? Boleh. Ini juga promosi nih. Sambil minum ya, minum dari Kaiman ini. Kaiman Resident Coffee. Iya. Jadi saya juga punya bisnis. Untuk saat ini saya ada bisnis gelang itu Kak, aksesoris gitu. Jadi dari manik-manik gitu. Nah, mungkin bisa dicek di Instagram @suki.room. Jadi bahasanya ruangan atau space-nya Suki. Nah, jadi Suki ini punya arti dari bahasa Jepang, artinya suka. Jadi dengan harapan produk saya itu banyak yang suka gitu, filosofi awalnya. Di Instagram tadi udah ada ya? Ada. Saya Oke. dicari nanti. Siap. Ini semua tahun mau Bali. Tolong ya mampir main ke Instagramnya. Jangan mampir aja, beli. Ya kan? Kalau mau beli berarti DM aja ya. Oke. Tuh nanti di DM di Instagramnya. Kalau Instagram pribadi ntar dulu ya. Di situ dulu ya. Oke. Berarti Perumana nih udah dari sekian panjang tadi kita bahas gitu ya kan. Kedepannya nih. Oh ya, apa kemarin juga kalian bikin ekoenzim ya? Nah, Ya, sempat betul. bikin ekoenzim. Jadi forum anak tuh kalau kita ngumpul tuh bukan hanya sekedar ngumpul beli. Oke. Jadi setidaknya biar anak kita mengajarkan anak-anak tuh biar tidak hanya menuntut haknya saja gitu. Jadi dia harus punya kewajiban. Jadi biar nggak kita melulu mengenai permasalahan anak, jadi kita harus expect dengan permasalahan lingkungan gitu. Permasalahan lingkungan di Bali kan cukup ya mengkhawatirkan lah, sungai-sungai, habis itu lingkungan yang lain terdampak. Jadi kemarin sempat juga berpikir pada acara 17-an kemarin itu kebetulan kita berkolaborasi dengan Rumah Kebangsaan. Jadi di sana kita diajarkan untuk membuat ekoenzim dan akan keterusan ekoenzim ini. Iya, sustainable ya, berkelanjutan ya. Berkelanjutan. Jadi pertama kita yang membuat ekoenzim di Forum Anak Kecamatan Denpasar Timur. Habis itu kita setiap minggunya nanti, setiap hari Minggu, Forum Anak Desa Kelurahan se-Kecamatan Denpasar Timur untuk pembuatan ekoenzim juga. Iya. Digilir jadinya nanti. Oke. Aku pernah ke sana dan berapa kali ngeliput di Rumah Kebangsaan kan. Memang keren. Keren banget. Bioporinya banyak. Betul. Terus kemarin tuh terakhir ke sana termomedern sudah ada dua. Udah ada dua di sana. Ekoenzimnya banyak sekali. banget. Memang udah pas kalau kalian ke Pas, sana. ya. Udah pas di Penatih itu. Karena jujur terima kasih juga kepada Rumah Kebangsaan, kita juga diberikan tempat di sana untuk ngumpul lah. Iya. Di Forum Anak Kecamatan Pasar Timur diberikan tempat dan ruang di sana untuk berekspresi juga. Gitu. Oke. Jadi nggak bingung lah cari tempat kumpul kan. Iya. Kalau di kecamatan kan kita ngumpul mengganggu takutnya dan parkir juga nggak ada di Dentim. Kalau situ bagus, sudah itu. Banyak parkirnya. Udah enak di sana. Enak. Apalagi di samping sawah kan. Iya. Anginnya tuh. Udah mantep tuh. Itu lah aku kalau ke sana tuh yang aku cari angin tuh. Angin. Tapi pulang-pulang langsung Masuk angin. Adem. Jadi tidak hanya membahas hak aja. Jadi kita mengajarkan kewajiban. Gimana harus kewajiban anak di rumah. Jadi
pelopor yang dimaksud di sini itu adalah kita mempelopori diri sendiri dulu di forum anak kecamatan, baru nanti kita berikan ke desa kelurahan, baru desa kelurahan nanti memberikan ke rumahnya masing-masing. Itu harapan kami. Oke. Jadi kan langsung tuh turun, langsung nyebar di bawah. Iya, ini mantap, ini edukasinya luar biasa ini. Oke. Nah, terakhir nih, kedepannya Forum Anak Dentim ini akan melakukan apa? Kan tadi udah sampaikan kalau besok akan ada gathering outbound ya, outbound di Bedugul ya. Yang aku juga diajak kan. Nanti bisa kita ngomongkan. Kedepannya akan melakukan apa lagi nih? Atau ada memang sudah disiapkan program yang kita akan kumpulkan banyak anak-anak untuk mengedukasi apa segala macam gitu. Kedepannya ada nggak yang sudah direncanakan oleh Forum Anak Dentim? Kebetulan ada, Kak. Apa Jadi tuh? dalam waktu dekat ini kita bakal ada festival anak Kecamatan Denpasar Timur. Nah, jadi untuk sekarang tuh lagi dipersiapkan dari susunan kepanitiaan, kegiatan. Nah, itu masih kita persiapan perancangan. Nah, nanti di sana juga kita akan melibatkan forum anak desa dan lurah di Kecamatan Denpasar Timur. Jadi stay tune ya untuk kegiatan ini. Instagramnya ada kan ya? Ada. Oh ya, bisa dicek juga di Instagram @fadentim. Nah, di sana lengkap banget ada kegiatan-kegiatan kita yang udah dilaksanakan kemarin-kemarin. FA Dentim gitu Ya. ya. Nah, mungkin nambahin dikit beli murah. Boleh. Jadi festival Kecamatan Pasar Timur ini kita udah nggak bilang festival lagi ya. Yeah. Kita udah buatin nama Simponi Harmoni gitu. Jadi Simponi Harmoni itu kita dalam artian mengharapkan simponi itu kan alunan. Iya. Harmoni itu kan sebuah alunan yang menjadi satu, jadi selaras lah anggap. Jadi kita berharap banyak kesatuan yang kita undang nanti di sana untuk berkegiatan menjadi tujuan yang sama gitu nanti ke depan. Jadi bukan hanya forum anak yang kita libatkan nanti, jadi ada bunda literasi, habis itu ada bunda PAUD, ada perbekal desa kelurahan. Jadi semua elemen dari anak, habis itu remaja, bapak, ibu ada di sana gitu. Dan juga kegiatan kedepannya kami juga rencananya akan melanjutkan kegiatan kami sebelumnya. Jadi kan edukasi anak digital itu kan bukan hanya sekedar gaungan ya untuk tempat melaporkan nanti, karena kita kaji isunya nanti yang ada di sana, kita kaji isunya, kita buatkan sebuah kegiatan yang namanya Pelita, peduli terhadap Isu terhadap anak. Peduli isu terhadap anak itu. Jadi kita nanti mengundang pembicara seperti kemarin karena kita banyak mengkaji kan ya, banyak terkait dengan lingkungannya ada narkoba segala macam gitu kan. Akhirnya kita undang dari BNN Kota Denpasar gitu. Pas hari anti narkoba Indonesia ya, internasional itu kemarin. Jadi kita undang beliau dan juga ada psikolog di sana. Psikolog dan juga konselor hukum dari UPTD PPA. Nanti juga di tahun selanjutnya atau mungkin di tahun ini juga kalau misalnya udah kita lihat isu permasalahannya udah banyak, kita buatkan pelita lagi gitu. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar dia melaporkan tapi nggak dapat edukasi, kita buatkan edukasinya langsung gitu. Jadi ada sekolah-sekolah, habis itu ke desa-desa lagi kita turun untuk menggaungkan itu. Ini mantap ini kalau begini deh. Itu rencana kapan itu akan ini yang Simponi Harmoni ini? Di tahun ini? Tahun ini. Oke, berarti kemungkinan di Oktober atau sampai Desember itu ya? Rencana tanggal 12 Oktober sih. Oh, lagi 1 bulan lagi ya? 1 bulan nih. Oke. 1 hari atau 2 hari? 1 hari kita laksanakan full kegiatan sampai malam. Iya. Jadi nanti bukan hanya kegiatan senang-senangnya, ada edukasinya nanti. Iya. Ekoenzim kita bawa ke sana juga untuk memperkenalkan tuh. Kan rencana kita kegiatannya itu ada rencananya baru di Taman Warti Budaya Art Center Denpasar. Oke. Jadi rencana baru di sana, nanti kita akan membuatkan space untuk pembuatan ekoenzim misalnya 5 gentong misalnya langsung. Terus itu ada lomba-lomba dari TK sampai SMA. Gitu. Ini mantap ini. Oke, nanti Gema Bali support lah. Siap. Gema Bali support. Semeton juga support lah ya nonton ini kan gitu. Oke, nah terakhir nih. Terakhir. Ini terakhir nih. Ada pesan nggak untuk anak-anak muda? Untuk anak-anak yang berada di wilayah Bali ataupun se Indonesia, tapi ya
khususnya Bali dan spesifik mungkin Kota Denpasar gitu. Kalaupun ada silakan disampaikan. Gitu. Saya Dilan Kak. Iya, silakan, Sebagai silakan, Nanti, anak yang benar-benar anak. Oh, Tidak bermaksud menyinggung. Enggak, ini masih ada lah. anak ya. Silakan. Mungkin dari saya, kita kan sebagai anak, yang pertama kita bersyukur dulu. Kita sebagai anak yang mungkin di kehidupan kita, keluarga lengkap, permasalahan tidak ada. Alangkah baiknya apabila kita dapat menemukan kasus permasalahan anak di sekitar kita, baik teman kita, sahabat kita, ataupun dari siapapun, jadilah pendengar yang baik. Jadilah pelopor, yang dimana pelopor ini merupakan kewajiban dan juga fungsi dari kita seorang anak untuk teman-teman di sekitar kita. Nah, selain kita mencegah permasalahan anak yang ada, kita juga dapat menjadi sarana agar teman-teman itu tidak merasa dia tidak sendiri. Jadi dia punya teman. Oh, saya punya loh teman yang selalu nemenin saya kalau saya lagi sedih, saya lagi down. Nah, itu dimana pentingnya kita untuk menjadi pendengar yang pertama. Yang kedua, apabila memang kalian menemukan kasus di sekitar kalian, itu mungkin kalau memang kalian tidak bisa melaporkan ke dinas, bisa kalian laporkan dulu ke orang terdekat, misalnya guru BK atau orang tua. Nah, biasanya kan juga keluarga sebagai tempat rumah kita juga ya, jadi bisa bercerita ke sana. Dan juga semangat untuk teman-teman semua, apabila kalian merasa sedih atau lagi down, cobalah mencari kegiatan yang positif, jangan mencari kegiatan yang negatif-negatif. Biasanya kan sekarang banyak tuh Kak, ada kasus yang seorang anak melakukan kegiatan yang negatif lah intinya, misalnya membuat video yang tidak pantas dan lain-lain. Nah, keluarlah dari zona nyaman kalian untuk memperbanyak kegiatan positif yang tentunya akan bermanfaat buat kalian di masa depan. Itu sih dari saya. Oke, Dikit, dari dikit. Kadut. Oke. Mungkin untuk anak-anak di seluruh Indonesia, khususnya Bali, mungkin untuk kalian stop menjadi pelaku. Jadi banyak korban bullying yang pelakunya adalah teman sebaya. Stop menjadi pelaku. Mari mendengar teman kalian curhat, dan juga untuk orang tua nih ya khususnya. Jadi banyak permasalahan anak berasal dari keluarga. Jangan libatkan anak-anak kalian ke dalam permasalahan yang kalian buat, ke dalam lingkaran yang kalian buat, dan juga belajar menjadi pendengar, teman, sahabat yang baik untuk anak. Karena ketika anak itu sudah tidak mempunyai tempat untuk bercerita di rumah dan malahan keluar, itu akan sangat berbahaya terhadap kondisi psikologi anak. Itu sih mungkin, Li. Baik, ini luar biasa ini. Oke. Beli Kadut Iya, siap. dan Antila. Selalu tak buka ini. Terima kasih ya semua Ya, udah terima kasih juga, udah Pak. sharing-sharing di sini. Nanti terkait kegiatan ke depannya ya bolehlah kita ngobrol-ngobrol lagi. Siapa tahu Gema Bali bisa mensupport terkait dengan Media. secara kemediaannya bisa dibantu sama Gema Bali. Mungkin itu. Terima kasih sekali lagi. Ya, Saya terima kasih, Bung Rah. Besok saya akan menyusul ke Bedugul. Terima kasih. Dan Gitu. kepada semeton Gema Bali, terima kasih juga sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di like, comment, and share. Dan terima kasih juga kepada Kaiman Restoran Coffee sudah memberi kita minuman untuk ngobrolnya lebih asik. Dan terima kasih dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Sukses semua. Sukses. Nah.